Prolog bagian 2. Jika Demiurge tidak ada di sana, dia harus menemukan Entoma dan meminta dia menggunakan pesan, atau meminta kakak perempuannya menyelidiki keberadaannya. Dengan pemikiran itu, Albedo memprakarsai teleportasi di kerajaan Reestize dan di ibu kotanya, Reestize. Di sana terletak Kastil Rolente, yang berisi istana Valencia. Di dalamnya ada sebuah kantor. Di kantor tempat generasi raja melakukan tugasnya, pemiliknya yang sah, Ramposa III, tidak ditemukan. Sebagai gantinya, ruangan itu ditempati oleh pangeran kedua, Zanak Valeon Iganari Levi Self. Wajah Zanak menjadi gelap ketika dia menatap dokumen-dokumen yang diserahkan. Sebuah desahan berat keluar dari mulutnya. Tentunya tidak ada yang bisa menjaga ekspresi ceria setelah membaca dokumen-dokumen tersebut. Isinya merinci keadaan kerajaan saat ini. Selama pertempuran dataran Katze, meskipun akan lebih akurat menyebutnya pembantaian, banyak penduduk kerajaan kehilangan nyawa. Meski begitu, bukan berarti kerusakan yang ditimbulkan pada kerajaan itu mematikan. Populasinya sekitar 9 juta dan dari itu, 180.000 meninggal, hanya kehilangan 2%. Plus, banyak dari mereka adalah putra kedua atau ketiga petani sehingga mereka bisa dibilang, laki-laki cadangan. Dalam kasus lain, mereka kurang dari 1/7 lebih besar dari kehilangan pekerja magang dengan sedikit pengalaman. Jadi meskipun mengatakan ini dengan keras akan terdengar kejam, tidak ada yang bernilai yang hilang melalui kematian mereka. Namun, mereka telah kehilangan 4% dari populasi pria mereka, mereka yang muda dan kuat untuk but. Dampak negatif dari kehilangan ini secara bertahap menjadi jelas dan ini semua jelas diuraikan dalam dokumen. Zanak mengerang ketika dia meletakkan dokumen di atas meja, visinya mengalihkan fokus ke orang lain di ruangan itu. "Oi, saudari. Bagaimana Anda menangani ini jika Anda yang bertanggung jawab?" Setelah mendengar pertanyaan itu, saudara perempuannya, Renner Teyere Chardelon Levi Self, yang duduk di kursi panjang jauh darinya, tersenyum ketika dia mengangkat kepalanya. Renner, yang sedang melihat-lihat kumpulan dokumen yang berbeda memiliki senyum yang mengkhawatirkan. "Bahkan jika kamu bertanya padaku apa yang akan aku lakukan, Oni sama, bagaimana aku bisa memberikan jawaban ketika kamu bahkan belum memberiku cukup detail dalam pertanyaanmu? Ini tentang ini." Zanak tidak peduli dengan penjelasan, dia hanya mengambil dokumen yang telah dibaringkannya dan mengipasi mereka. Renner berdiri, berjalan menuju Zanak, dan mengambil dokumen darinya. Ini. Setelah memindai dokumen dari atas ke bawah, Renner menjawab dengan nada biasa. "Itu, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, kan?" "Ya Tuhan." Zanak mengangkat kepalanya ke arah langit. Jika saudara perempuannya, yang jauh lebih pintar darinya, mengatakan ini, maka benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Namun, sebagai penguasa, mereka tidak bisa begitu saja menyerah pada hal seperti ini dengan mudah. Apakah masalah ini benar-benar merepotkan? Meskipun kekuatan bangsa kita telah berkurang untuk sementara, tetapi hanya itu saja, itu semua bersifat sementara. Saya tidak percaya itu cukup serius untuk menjamin kami melakukan sesuatu tentang hal itu. Jika kekuatan bangsa kita melemah, maka orang akan mulai mati karena kelaparan kan? Karena bentrokan berulang yang mereka alami dengan kekaisaran, ketidakmampuan mereka untuk menyimpan biji-bijian yang cukup berlanjut hingga hari ini. Dalam kondisi seperti inilah mereka menyerahkan wilayah penting penghasil biji-bijian Erantel, yang langsung berada di bawah kekuasaan raja, ke kerajaan Sorcerous. Hilangnya nyawa di medan perang juga berarti bahwa mereka kehilangan sebagian besar tenaga kerja mereka. Mungkin akibatnya tidak seperti yang diucapkan untuk saat ini, tetapi bertahun-tahun kemudian, sangat mungkin bahwa penurunan produksi biji-bijian akan menyebabkan harga biji-bijian melonjak hingga titik di mana orang miskin tidak lagi mampu membelinya. Tidak aman untuk mengatakan bahwa ini pasti akan terjadi. Itu masuk akal. Itu membuat Somu Sensei. Katakanlah, saudari, jika Anda seperti yang Anda bayangkan, bagaimana kita menghadapi kemungkinan kekeringan atau hawa dingin terjadi, menyebabkan gagal panen? Druid tingkat tinggi tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca, jadi saya yakin kita setidaknya akan memiliki cara untuk menangani masalah mengenai sinar matahari. Karena kita hanya perlu menyewa petualang untuk itu akan sangat hemat biaya. Namun, apakah petualang druid tingkat tinggi seperti itu ada atau tidak adalah sesuatu yang harus kita ketahui sesegera mungkin. Jika ini di masa lalu kita bisa selalu bergantung pada petualang dari kekaisaran dalam kasus darurat, tetapi sekarang kekaisaran telah menjadi negara bawahan kerajaan Sorcerous, yang bisa terbukti sulit.
Ah, begitu. Mari kita tangani kekeringan dengan cara ini. Bagaimana dengan bidikan dingin, kakak? Druid harus bekerja keras untuk itu juga. Zanak dengan hati-hati mengamati wajah Renner, yang terlalu akrab baginya. Apakah dia tidak tahu tentang itu? Zanak berpikir, seperti yang dikatakan Renner, druid tingkat tinggi dapat membuat mantra untuk menciptakan hujan sementara, sehingga kekeringan dapat ditangani. Namun, dia teringat pernah mendengar dari Markis Raven, orang kepercayaannya, bahwa sihir druid tidak berdaya menghadapi benturan dingin. Untuk cuaca dingin, cuaca harus dipertahankan sepanjang musim. Untuk itu, druid tingkat tinggi harus ditugaskan ke setiap desa. Tidak realistis untuk mengumpulkan beberapa ratus druid tingkat tinggi, yang jarang terjadi. Tingkat pengetahuan sihir ini bukan bagian dari pendidikan konvensional, jadi itu tidak diajarkan bahkan di keluarga bangsawan. Fakta ini berlaku untuk royalti juga. Satu-satunya alasan Pangeran Zanak tahu apa yang ia ketahui tentang druid adalah karena ia secara aktif mencari informasi itu. Fakta bahwa para kastor sihir tidak memiliki status apapun di kerajaan mungkin patut disalahkan. Jika itu seperti kekaisaran di mana seseorang sama hebatnya dengan Triarch Magic Caster ada, itu mungkin cerita yang sama sekali berbeda. Namun, ketidaktahuan kerajaan akan sihir dan keinginan untuk pasukan kavaleri yang berani dan kuat telah mengakar dalam budaya mereka. Seorang Magic Caster yang mampu mengubah status quo tidak pernah muncul. Akibatnya, para bangsawan yang percaya bahwa sihir adalah pengecut di medan perang melewati gagasan itu ke generasi berikutnya. Ketidaktahuan tentang sihir berubah menjadi jijik, dan siklus setan lahir. Bagi Zanak, sihir adalah seni dengan kekuatan luar biasa. Bagi orang-orang yang menjauhkan diri darinya karena tradisi lama, tradisi membosankan akan menghasilkan suatu hari ketika kerajaan Inggris akan tanpa syarat kalah dalam perebutan kekuasaan dengan negara-negara tetangganya yang hampir mati karena sesak napas. Karena itu Zanak mempertimbangkan untuk mempekerjakan seorang guru yang memiliki pengetahuan sihir untuk anak-anak masa depannya. Beberapa bangsawan harus mengikuti setelah mereka mengetahui royalti sedang dididik di bidang itu, kan? Tidak bahkan tanpa melakukan sesuatu seperti itu. Penampilan Raja Sorcerer, orang yang memerintahkan sihir yang kuat menyebabkan perubahan paradigma di benak warga negara kerajaan, mulia atau tidak. Mungkin era ketika semua orang ingin belajar tentang sihir akhirnya datang. Meskipun mengecewakan bahwa pemicu untuk perubahan adalah sumber eksternal, itu akhirnya bermanfaat bagi kerajaan sehingga mereka setuju. Mengingat keadaan kerajaan saat ini, wajar bagi Renner untuk tidak tahu. Bahkan seorang jenius akan sampai pada jawaban yang salah pada wilayah yang tidak dikenalnya. Percaya buta pada saudara perempuannya bisa terbukti sangat berbahaya. Renner, bagaimanapun, dekat dengan tim petualang kelas Adamantite Blue Roses, jadi mendapatkan informasi terperinci tentang mantra mungkin tidak terlalu sulit baginya. Apakah itu benar-benar mungkin bahwa adiknya, orang yang bisa digambarkan sebagai singularitas kecerdasan, tahu dari masalah tetapi tidak repot-repot untuk memeriksa dengan sumbernya? Lagi pula, Renner tidak punya alasan untuk berbohong tentang detail sekecil itu. Itu mungkin hanya manifestasi langka dari sisi manusianya. Dengan kata lain, jelas bahwa Renner tidak tertarik pada tahta, tujuannya tampak kecil bagi Zanak. Lebih baik mengatakan bahwa tujuannya akan menjadi tidak dapat dicapai jika dia naik ke tahta. Bahkan jika dia berkomplot melawannya, itu tidak akan menguntungkannya secara langsung. Sister, snap dingin sulit untuk dihadapi bahkan dengan kekuatan druid. Apakah begitu? Jika itu yang terjadi maka itu akan sangat disayangkan. Ah, tetapi masalahnya adalah tentang biji-bijian, bukan? Kami memiliki banyak persediaan sehingga tidak menjadi masalah. Itu berita bagus, Onisama. Zanak membuat wajah yang berlawanan persis seperti senyum Renner. Dengan biji-bijian, maksudmu itu? Saya tidak ingin menyentuhnya. Apakah Anda yakin orang-orang tidak akan mengubah mati dari memakan terlalu banyak? Jika seseorang mengajukan pertanyaan, apakah kerajaan memiliki kelebihan biji-bijian? Jawabannya adalah ya, persediaan murah hati menunggu di gudang beberapa pedagang. Tapi, mereka seharusnya tidak membuat rencana yang mengandalkan kata-kata itu, karena itu secara teknis bukan milik kerajaan. Kerajaan Sorceros diperintah oleh teror yang adalah Raja Sorcerer, menyewakan gudang-gudang itu dari para pedagang kerajaan dan menaruh biji-bijian di sana. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sepanjang seluruh sejarah kerajaan. Tampaknya para pedagang diizinkan untuk menjual gandum, tetapi harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasar karena tarif. Harga ditentukan oleh kerajaan Sorceros tanpa ruang untuk negosiasi.
Dengan demikian, orang-orang tidak membeli apapun dan sudah duduk di sana, menunggu di gudang. Kekayaan kerajaan tidak mengalir ke kerajaan Sorcerous saat ini, jadi terus terang ini tidak merugikan kerajaan. Situasi saat ini membuatnya merasa semuanya baik-baik saja. Tetapi Zanak, yang sependapat dengan Renner, mengira itu adalah bagian dari strategi kerajaan Sorcerous. Kerajaan suci mengkonsumsi biji-bijian yang sama, jadi biji itu sendiri seharusnya tidak berbahaya, kan? Tidak mungkin mereka ingin kita berpikir seperti itu dan hanya gandum di ibu kota yang ternoda. Renner tersenyum pahit. Kamu tidak benar-benar berpikir begitu, kan? Yah, kurasa tidak. Lagi pula kami memeriksa isinya. Mengenai penggunaan gudang di ibu kota, pernyataan resmi kerajaan Sorcerous adalah bahwa itu adalah untuk menyimpan gandum untuk digunakan sebagai bantuan makanan untuk kerajaan suci. Rupanya rencana dibuat untuk mengangkut gandum ke kerajaan suci dari gudang-gudang ini.